Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Video hari ini diawali dengan unboxing beberapa paket ya teman-teman. Yang pertama ini ada paket sandal punyanya Napisa. Kemarin aku sengaja beli di online karena pas ke toko itu Napisa gak dibeliin sandal ya teman-teman. Jadi yang beli itu cuma emasnya. Jadi aku inisiatif aja beliin di online. Tapi sayang banget sendalnya itu sedikit kebesaran ya teman-teman, karena kemarin itu aku naikin satu ukuran jadinya lebih baik kebesaran daripada kekecilan gitu ya, karena soalnya kan anaknya juga semakin gede. Nah, lanjut lagi paket yang kedua. Ini paket yang kedua itu punya aku ya teman-teman, sama paket yang satunya lagi. Isinya itu ada kerudung. Nah, ini aku beli kerudung instan yang segitiga dan bahannya itu jersey. Bahannya yang jatuh terus adem, lembut gitu ya kainnya. Terus satunya lagi aku beli kayak apa sih, you can see dress gitu ya teman-teman, buat daleman. Karena waktu aku nganter anak-anak beli baju lebaran ke toko itu aku beli kemeja yang oversize kayak gitu. Nah, jadi aku tinggal nyari aja buat inner dressnya. Nah, ini aku beli yang bahan kenit premium. Ini juga warnanya putih BW gitu ya teman-teman, tapi alhamdulillah ini tuh nggak nerawang sama sekali, bahannya tebel dan juga halus banget gitu ya, dipakainya juga adem banget. Jadi aku suka banget, ini sesuai ekspektasi aku ya teman-teman. Dengan harga 65.000 ini tuh udah worth it banget sih ya menurut aku, dengan jahitannya juga rapih banget. Nah, jadi paket aku hari ini tuh cuma ada 3 ini aja karena Mas Pian itu udah beli langsung di toko kemarin ya. Jadi yang nggak beli itu cuma Napisa yang sendalnya, jadi aku beliin di online aja. Lanjut lagi, ini di sore harinya aku mau ganti spray dan sekalian di sini tuh aku mau beres-beres dulu ya teman-teman. Masya Allah, gak terasa ya, tahu-tahu puasa kita sudah masuk di pertengahan. Padahal baru kemarin kita mempersiapkan buat bulan Ramadan, sebentar lagi kita udah disibukkan lagi dengan mempersiapkan segala halnya buat Hari Raya Idul Fitri. Gimana nih teman-teman, mungkin ada yang udah persiapan buat mudik? Kira-kira dari mana mau kemana nih? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Kebetulan tahun ini aku nggak mudik ya teman-teman, soalnya pas Desember kemarin aku udah pulang kampung duluan. Jadi lebaran ini aku di rumah aja, nggak kemana-mana. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau lebaran itu ya bergantian gitu ya teman-teman. Misal tahun sekarang di Tasik, nah tahun depannya itu berarti jatahnya lebaran di Jawa. Gak mudik bukan berarti gak pengen ketemu orang tua gitu ya teman-teman, tapi kalau kondisi jauh seperti aku ini ya harus mikirin segala halnya gitu, terutama biayanya gitu kan yang gak sedikit. Meskipun nggak bisa bertatap muka langsung, tapi masih bisa berkabar lewat telepon gitu ya teman-teman. Namanya zaman sekarang kan udah apa-apanya canggih ya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Meskipun ya sedih juga gitu ya, namanya juga nggak ketemu orang tua pas hari raya. Doakan saja mudah-mudahan orang tua dan saudara kita yang jauh selalu sehat-sehat di sana ya, amin ya robbal alamin. Nah, oke, lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Jangan bahas lebaran terus, nanti bisa-bisa malah nangis. Tadi aku udah bersihin kasur, terus ganti spray juga. Nah, ini sarung bantalnya juga aku ganti, meskipun nggak sama, nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting ganti sama yang bersih. Oh iya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kalau ada yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sehat kembali. Amin ya robbal alamin. Habis ganti spray, terus aku lanjut buat beresin di atas meja ini yang super berantakan. Begini ya, kalau masih punya toddler, rumah rapi itu cuma dalam hitungan menit aja, selebihnya mah berantakan terus. Ini juga kadang kalau diberesin itu nggak boleh, jadi harus nunggu diiyain baru aku beresin. Tapi nggak apa-apa gitu ya teman-teman, rumah berantakan juga dinikmatin aja karena memang lagi masanya seperti itu. Aku juga nggak terlalu maksain rumah yang harus selalu rapi karena malah suka capek sendiri gitu ya teman-teman, jadi dibikin happy aja.
Kalau anaknya anteng ya beres-beres, kalau lagi rewel ya kita fokus ke anak dulu aja seperti itu. Nah, buat teman-teman yang udah dukung channel aku, terima kasih ya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas dengan beribu kebaikan. Amin. Ini aku lanjutin dulu buat nyapu. Pokoknya teman-teman tonton terus videonya sampai selesai. Tadi aku habis bersihkan kulkas juga sebenarnya, cuman nggak aku record ya teman-teman, karena kembang esnya itu udah numpuk banget, jadi harus segera dikuras. Meskipun nggak ada isinya, yang penting bersih. Nah, di sini aku karena kulkasnya itu nggak ada isinya sama sekali, jadi mau bikin es batu aja gitu ya teman-teman, karena bulan puasa seperti ini tuh sangat dibutuhkan ya kayak es batu itu. Karena buat bikin es buah gitu, buat bikin es teh, pokoknya bikin yang seger-seger. Setiap aku beraktivitas selalu ditemenin sama Nafisa. Jujur sekarang-sekarang ini kalau disuruh tidur siang itu susah banget. Jadi ya mau gak mau selalu ngikutin kemana-mana dan kerjaan pun jadi lama gitu ya selesainya. Beda kalau dia lagi tidur, aku bisa sasut-sasut ngapa-ngapain. Di sini aku hanya bikin 3 kantong es batu aja dan tadi aku udah irisin buah sisaan gitu. Aku taruh kulkas buat nanti buka puasa tinggal nambahin es batu dan sirup. Nah, ini udah selesai bikin es batunya, tinggal aku masukin aja ke dalam freezer ya teman-teman. Nah, di freezer juga ada nugget itu sisaan, tinggal 6 biji aja dan juga Yakult. Tadi ada yang ngirim Yakult gitu ya teman-teman. Nah, itu es buahnya udah terlihat ya teman-teman, ada di bawah freezer dan emang kulkasnya tuh nggak ada isinya gitu ya. Aku jarang nyetok bahan-bahan makanan sekarang-sekarang ini, paling ya kalau beli itu buat sehari 2 hari doang. Nah, oke, lanjut lagi. Di sini kita masak-memasak buat menu utama buka puasa ya teman-teman. Ini aku udah manasin teflon dan juga minyak. Aku kasih sedikit aja minyaknya. Nah, ini aku beli bumbu jadi di pasar. Ini tuh bumbu soto ya teman-teman. Aku beli tadi harganya 2.000. Ini udah komplit banget bumbunya. Udah ada daun jeruknya juga. Paling kalau misalkan teman-teman mau nambahin kayak serai, daun salam gitu, boleh-boleh aja ya teman-teman. Cuman aku nggak nambahin apa-apa. Karena menurut aku ini juga udah enak banget gitu ya rasanya. Nah, ini aku mau bikin soto ceker. Cekernya masih beku, jadi langsung aja aku masukin. Di sebelahnya aku mau goreng sisaan tahu dan tempe. Di sini aku pakaiin tepung gitu ya teman-teman. Ini juga nggak banyak, karena emang cuma sisaan aja gitu ya, cuma 6 biji. Di tempat aku sekarang lagi gerimis dan alhamdulillah hampir setiap hari itu hujan. Jadi sekarang-sekarang itu agak susah gitu ya kalau mau keluar ngabuburit. Teman-teman masak apa nih hari ini? Nah, ini aku udah mulai masukin bumbu kuningnya tadi ya teman-teman, bumbu soto yang udah jadi. Karena airnya juga udah mulai mendidih, jadi langsung aja bumbunya aku masukin yang udah ditumis. Terus aku pakein lada bubuk juga sedikit, terus aku tambahin penyedap rasa 1 bungkus, dan itu nanti ya masih aku tambahin garam gitu ya teman-teman, biar rasanya itu asin gitu ya. Aku suka banget kalau rasa soto itu asin. Nah, ini aku tambahin juga ada kubis dan juga daun bawang juga seledri. Aku campurin aja seperti ini. Biasanya aku kalau bikin soto itu dipisah ya kayak soun, kubis, toge gitu. Cuman karena di sini adanya cuma kubis aja, jadi ya udah aku langsung cemplungin aja gitu ya dijadiin satu. Nah, ini gorengannya juga udah mateng dan penampilannya mohon maaf seperti ini ya teman-teman, karena tadi itu wajannya lengket.
Nah, oke, sampai di sini dulu video aku kali ini ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video aku yang selanjutnya.